Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang iNews. Tadi kita sempat membahas mengenai takbiran virtual. Mungkin kita kembali membahas sedikit saja mengenai takbiran virtual ini, lumayan menarik ini. Jadi memang akan dilakukan oleh Kemenak ke depannya. Apa yang harus dilakukan masyarakat agar bisa mengikutinya, Pak? Iya, insya Allah nanti kami akan menggagas takbir virtual ini ya. Kami mengajak kepada Kemenak Kabupaten Kota dan insya Allah nanti link juga akan kami sebar ya. Siapa tahu nanti masyarakat kita juga bisa ikut virtual. Ya mungkin nanti kita waktunya barangkali ba'da maghrib sampai isya misalnya ya. Dan yang penting kita ada kegiatan virtual itu. Iya. Nah, untuk bisa saja nanti hati masyarakat gitu ya, Pak ya. Bisa saja nanti kami lakukan di tempat ini atau di rumah ya kan. Sehingga nanti bisa kita share linknya ke masyarakat, terutama juga warga Kementerian Agama. Baik. Ini sebagai bukti bahwa kita telah meneladani dan memberikan contoh ya, memberikan contoh kepada masyarakat bahwa takbir itu bisa dilakukan dengan cara virtual. Dan ini saya pikir juga sebuah refleksi yang sangat baik ya di masa pandemi yang tidak pernah kita lakukan kan. Dan kita harapkan nanti bisa diikuti masyarakat. Oke. Kemudian kita lanjutkan Pak Dokter ke poin kedua pada saat pelaksanaan Idul Adha. Bagaimana untuk surat edarannya? Apa saja isinya? Jadi Idul Adha ini, ketika pelaksanaan Idul Adha, tentu yang harus dilakukan berdasarkan surat edaran itu kita harus koordinasi ya dengan seluruh pemerintah daerah, termasuk juga gugus tugas COVID ya, agar nanti kita bisa menata dengan baik pelaksanaan Idul Adha. Yang kedua, di dalam pelaksanaan Idul Adha ini, pelaksanaan sholat ini, kita juga harus memperhatikan zona-zona tadi ya. Jadi kalau misalkan zona merah sebaiknya tidak dilakukan untuk kegiatan sholat berjamaah untuk sholat Idul Adha. Karena sesungguhnya itu bukan satu kewajiban, tetapi juga sunnah muakkadah saja. Bisa dilakukan, di rumah sama keluarga ya. Ini kalau di zona merah ya. Nah, termasuk juga orang sebenarnya begitu ya. Tapi kalau misalkan orang ini bisa diatur sedemikian rupa dengan gugus tugas yang lengkap, prokes yang baik, maka juga silakan saja untuk bisa dilaksanakan. Nah, kalau zona hijau itu tidak ada masalah ya kan. Artinya ini siapapun bisa melakukan. Nah, karena itu kami juga menyerukan kepada masyarakat bahwa tetap berhati-hati dan jaga prokes ya. Jadi kalau kita menjaga, kalau ada 3M tambah 4M ya kan? 5M ya, sekarang. Karena 5M, kalau 5M itu adalah istilahnya jangan mengurangi mobilitas. Tapi kalau kita sudah melaksanakan sholat kan berarti kita bermobilitas kan? Iya, betul. Jadi yang pertama pakai masker tetap, kemudian kita cuci tangan, jaga jarak ya kan? Dan juga mengurangi kerumunan yang lebih banyak. Nah, kalau di NTB akan dilaksanakan juga di lapangan terbuka atau bagaimana Pak? Iya, jadi di NTB ini kita juga masih belum koordinasi dengan pemerintah daerah ya. Biasanya menjelang hari H paling 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya kita akan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk juga dari dinas kesehatan, gugus tugas ya. Bagaimana sekarang zona kita ini? Seperti tahun lalu itu kita juga sudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait ya. Bahkan juga kita ikut mengawal ya, jangan sampai nanti terjadi penularan COVID ini. Intinya adalah bagaimana bisa menerapkan protokol kesehatan secara ketat ya, walaupun misalnya dilaksanakan nanti pelaksanaan sholat Idul Adha ini secara berjamaah. Baik, yang terakhir ini Idul Adha tentunya berbicara mengenai kurban. Bagaimana Pak? Ini juga terkait dengan jamaah haji yang mungkin saja kalau saya bahasakan ini ngodop ya, untuk mengobati hati dan juga rasa kecewa karena tidak bisa berangkat haji untuk tahun ini. Mungkin ada program dari Kemenak juga berkorban untuk para jemaah haji atau bagaimana? Iya, gini. Dilakukan? Jadi memang di dalam surat edaran itu sudah ditegaskan di sana ya, bahwa dalam penyembelihan hewan kurban juga harus menjadi perhatian kita semua. Karena kebiasaan hewan kurban disembelih itu juga mendatangkan kerumunan banyak orang, apalagi sudah pada saat pembagiannya, pendistribusiannya. Ini tentu juga terkait dengan distribusi daging. Nah, karena itu di dalam penyembelihan ini tadi sudah kami sampaikan di dalam rapat juga ya, kalau bisa di RPH ya kan, artinya di
tempat penyembelihan daging ya. Daging, jadi tidak disembelih di masing-masing tetapi di masjid, tempat penyembelihan. tapi di tempat penyembelihan. Ya. Jadi dipusatkan begitu ya. Dipusatkan di situ. Baik, karena waktu kita terbatas Pak Dokter, mohon maaf, mungkin langsung saja closing statementnya apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk Idul Adha ini. Oh, iya. Waktu kita terbatas sekali, silakan. Baik, terima kasih. Jadi para pemirsa sekalian, kami dari Kakanwil Kementerian Agama ingin menyampaikan pesan terkait dengan pelaksanaan Idul Adha, bahwa pertama, mari kita bersama-sama untuk menjaga tetap prokes ketika kita melaksanakan sholat Idul Adha. Dan kami menghimbau kepada seluruh takmir masjid menyediakan prokes itu, berhati-hati karena memang pandemi COVID masih terus merajalela di Indonesia ini. Kita berharap di NTB berakhir, tidak bisa mencuat seperti tempat-tempat yang lain. Yang kedua, kita juga berharap kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa bersama-sama menjaga dalam pelaksanaan ibadah kurban. Kalau ibadah kurban bisa dilaksanakan di tempat pemotongan hewan, silakan. Tapi kalau misalkan tidak harus di masjid, maka upayakan untuk menggunakan hari tasyrik 11, 12, 13. Jadi ini untuk mengurangi pengerumunan. Dan kita juga berharap pembagian hewan kurban tidak diberikan secara langsung di situ, tetapi dikirim yaitu ke mustahik atau orang-orang yang berhak menerimanya. Sampai demikian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Zaidi Abdad sudah meluangkan waktunya untuk bincang-Anyus kali ini. Mari kita persiapkan diri dan juga selalu taat protokol kesehatan yang menyambut Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Dan pemirsa, demikian bincang-Anyus kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Korea Hafiza pamit undur diri mewakili kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.